terima kasih untuk penyertaanmu. Sekarang kami anak-anakku mau belajar bagaimana menjaga melindungi kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya proses pembelajaran kami bisa berjalan dengan baik. Inilah doa kami hanya kepada kami telah berdoa. Terima kasih Kakak Yudi telah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya cek hadiran pada pagi hari ini. Apakah semua hadir? Hadir. Baik, jika semua hadir kita akan langsung masuk saja pada materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai gotong royong. Sebelum Ibu masuk ke materinya, Ibu mau bertanya sedikit. Di sini siapa yang sudah pernah melakukan gotong royong di lingkungan sekitarnya? Hai Ibu. Coba Kak Yanti berikan contoh gotong royong apa yang Kak Yanti lakukan di lingkungan sekitar Kak Yanti? Membersihkan lingkungan sekitar dengan masyarakat. Oke, terima kasih Kak Yanti. Kita akan masuk pada materi gotong royong. Jadi di sini gotong royong adalah kegiatan kerjasama dan saling bantu-membantu secara sukarela dalam menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama. Ini mencerminkan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan masyarakat Indonesia, di mana tenaga, pikiran, atau materi dikerahkan bersama tanpa pamrih. Jadi anak-anak semua, kegiatan gotong royong ini dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih atau minta balasan dari orang yang kita bantu. Jadi mudah-mudahan di kelas ini tidak ada anak-anak yang ketika membantu orang mesti minta balasan atau minta uang sebagai hasil yang mereka kerjakan bersama-sama. Jadi di sini ada contoh-contoh gotong royong. Ibu meminta salah satu siswa untuk membaca contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Saya Ibu. Ya, silakan Melo Mercy. Yang pertama piket kelas, yaitu di mana siswa bekerja sama membersihkan ruang kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis, dan juga merapikan meja dan kursi. Oke, selanjutnya Ibu minta salah satu laki-laki untuk membacakan contoh di lingkungan rumah. Saya Ibu. Ya, silakan Kakak Stefani. Contoh kegiatan yang dilakukan di lingkungan rumah adalah merawat taman atau kebun di rumah. Anggota keluarga bekerja sama menyiram tanaman, memotong rumput atau menanam bibit baru. Oke, terima kasih Kakak Stefano sudah membaca contoh di lingkungan rumah. Selanjutnya di lingkungan sekitar. Ibu minta Kakak Yuli untuk membacakannya di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kerja bakti membersihkan lingkungan. Warga secara rutin berkumpul untuk membersihkan saluran air atau selokan, jalan atau area publik di sekitar tempat tinggal. Oke, terima kasih telah membacakannya untuk kita semua. Jadi anak-anak, gotong royong di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekitar itu sangat penting, karena dengan kegiatan gotong royong semua hal dilakukan secara bersama itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih cepat untuk dikerjakan. Selanjutnya ada implementasi sila Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi adanya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam kegiatan gotong royong mencerminkan semangat yang kolektif. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan akhirnya adalah kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong itu meringankan pekerjaan, mempercepat penyelesaian tugas, mempererat persaudaraan dan kekeluargaan, meningkatkan kebersamaan serta menumbuhkan semangat tolong-menolong, kepedulian sosial yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang harmonis, aman dan sejahtera. Selanjutnya kita
melakukan gotong royong secara bersama di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan kita berada. Yaitu yang pertama, melemahnya solidaritas dan kepedulian. Individualisme meningkat, sikap saling membantu berkurang, masyarakat lebih acuh pada masalah sekitar. Kemudian yang kedua, lambatnya kemajuan. Kesulitan menyelesaikan masalah bersama, menghambat kesejahteraan dan kemajuan lingkungan. Ketiga, memperburuk masalah sosial, yaitu isu kebersihan, keamanan, dan sosial lainnya semakin parah karena minimnya partisipasi. Yang keempat, ada potensi konflik dan perpecahan, yaitu mementingkan diri sendiri dapat memicu konflik seperti perbuatan sumber daya jika tidak diselesaikan dengan kerjasama. Kemudian hilangnya nilai budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa memudar yang merusak persatuan dan kesatuan. Yang berikut tergantikannya sistem upah. Pekerjaan yang dulu gotong royong kini sering digantikan sistem bayar yang menurunkan interaksi sosial dan memperkuat individualisme. Dan yang terakhir, menjadi pasif dan apatis. Masyarakat enggan berpartisipasi, menjadi pasif dan tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar mengenai kerjasama gotong royong, dan salah satu dari gambar ini menunjukkan bahwa ada seorang yang tidak melakukan gotong royong bersama orang-orang yang berada di sekitar mereka. Gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa mereka sedang membersihkan halaman sekolah mereka. Di sini mereka melakukan pekerjaan secara bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan cepat, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan itu terasa ringan. Kemudian pada gambar yang kedua, teman-teman anak-anak bisa lihat di sini bahwa salah satu dari mereka tidak bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekitar di lingkungan tersebut. Ini merupakan salah satu sikap yang tidak patut dicontohi untuk ibu dan anak-anak semua. Di sini siapa yang punya sikap seperti gambar yang ada di depan sini? Untuk gambar yang kedua. Tidak ada. Berarti kelas ini anak-anaknya semua baik semua, biasa bantu orang tua di rumah. Semua tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan untuk materi yang Ibu sampaikan atau tidak? Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk anak-anak kerjakan. Ibu akan membagikan 2 kelompok. Baik, LKPD yang Ibu berikan itu, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakannya, dan Ibu meminta setiap masing-masing kelompok perwakilan 1 orang untuk maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Silakan anak-anak kerjakan. Ya, anak-anak jika sudah mengerjakan tugasnya, anak-anak bisa maju dan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi baik, terima kasih untuk kesempatan yang kami berikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu contoh gotong royong di lingkungan sekolah, yaitu tiket kelas. Yang kedua, bagaimana sikap kita saat melakukan gotong royong, mau membantu bekerja sama, tanggung jawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, mengapa gotong royong sangat penting? Karena mempererat hubungan dan membuat pekerjaan lebih ringan. Yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada gotong royong? Pekerjaan lebih berat dan lama. Oke, terima kasih Kakak Yanti dan Kakak Yuni yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan.
bangsa Indonesia yang memperkuat persatuan, solidaritas, dan kekeluargaan melalui kerjasama sukarela tanpa pamrih untuk mencapai tujuan bersama, membuat pekerjaan berat terasa ringan, menumbuhkan kepedulian serta menjaga harmoni sosial dan lingkungan, meski kini perlu terus dilestarikan agar tidak memudar. Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin doa di depan untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, sehingga kami telah mengikuti pembelajaran kami di siang hari ini Tuhan. Mungkin saatnya kami pulang dan kembali menyertai kami mulai dari sekolah ini ke tempat kediaman masing-masing dengan tidak selamat. Hanya ini doa dan harapan kami, hanya kepada-Mu kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Yuyun. 3. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ibu.